Halo, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. iya Pak, Iya, saya iya. mau tanya, saya dan suami tergelincir sebuah dosa syirik Hmm. tanpa sengaja sih sebenarnya. Pada awalnya saya belajar ilmu agama pada seorang dokter ya, S3 gitu ya. Saya pikir intelektualnya bagus gitu. Tapi pada kenyataannya malah dalam 9 bulan terakhir kemarin kita disuruh bersedekah. Nah awalnya cuma 200 ribuan gitu ya. Tapi lama-lama jutaan sampai hampir 25 juta. Terus udah gitu, terus lama-lama belajar Al-Qurannya kapan gitu. Dia hanya menyuruh sedekah gitu, dan itu dikasih istilahnya mahar gitu ya. Terus nanti setelah kalau kita udah bayar lewat dia gitu ya, katanya buat ke masjid gitu. Terus kita dikasih hadiahnya berupa barang-barang pedang, lukisan, segala macam gitu ya. Nah, tapi lama-lama ini kayaknya nggak benar kata saya tuh. Terus saya cari lagi info-info kayak gitu-gitu. Terus saya baca surat buku teman lanjang jin itu ya. Strategi jin. Iya, strategi jin itu, dan kami sudah mulai melakukan yang ada di situ. Nah, yang jadi masalah ya kami sudah bertobat lah gitu ya ceritanya, dan sudah mulai melaksanakan ada yang di buku itu. Tapi yang menjadi ganjalan kami adalah barang-barang yang ada di kami itu bisa dikemanain gitu, mau dibuang kemana, dan katanya nggak bisa sembarangan buang kemana aja gitu, karena di situ ada pedang, keris, lukisan Rocky, macam-macam aja deh gitu aja ya Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Oke, begini Teh. Kalau memang Anda bertobat, ya, Anda jangan ada perasaan, aduh, itu kan jangan sembarang. Kalau Anda masih mengatakan jangan sembarang, berarti Anda masih mengagungkan barang-barang itu. Gini aja deh, kalau itu pedang, keris, lukisan bakar saja. Kalau Anda masih merasa was-was, aduh, ini jangan sembarang. Tahu nggak kalau Anda itu masih syirik? Kalau Anda masih ragu, ya kan? Katanya Anda tobat. Ya nggak? Saya bertobat ya Allah, saya tinggalkan itu semua. Tapi begitu mau membakar gambarnya Roro Kidul, Anda ragu. Lalu tobat Anda disimpan di mana? Gitu. Jadi, kalau pedang, keris, udahlah buang ke tempat sampah bisa. Atau bisa mencelakakan yang membuang sampah Anda gali itu. Kemudian ditanam saja, nanti juga hancur dengan tanah gitu ya. Atau misalnya ada orang yang suka nebang pohon, udah aja digunakan untuk nebang pohon gitu. Jadi jangan dimuliakan kalau Anda tobat ya. Jadi kalau memang Anda benar-benar tobat tuh, pemberian-pemberian dari dia itu jangan dimuliakan. Kalau Anda masih berpikiran itu jangan sembarang. Tahu nggak kalau Anda masih mengagungkan, menghormati, memuliakan, mengkuduskan. Dan itu bagian dari kemusyrikan. Jadi jangan dikuduskan, jangan dianggap suci, jangan dianggap mulia. Ya, orang itu kan ngasih gambarnya Roro Kidul, bakar sekarang. Sok, bakar. Ya, gitu. Buang ke tempat sampah, robek-robek, buang ke tempat sampah. Jangan merasa bahwa dia punya kekuatan. Ya, punya kudus, punya kesucian. Udah, sekarang ada di situ, sok sekarang robek. Ya, gambarnya Roro Kidul tuh robek sekarang. Nah, berarti Anda benar tobat tuh. Ya, kerisnya, pedangnya buang ke tempat sampah. Takut malah itu jadi melukai tukang sampah, terserahlah. Mau gali tanah, buang aja sudah, kubur. Gitu. Pokoknya jangan dikuduskan, jangan dimuliakan. Gitu. Jadi rekan-rekan yang lain yang pernah terjerumus pada kemusyrikan, ya, Anda tobat, lalu jimat-jimat itu harus Anda buang. Kalau Anda merasa bahwa jimat itu nggak boleh sembarang dibuang, berarti Anda belum tobat. Ini ya bagi rekan-rekan yang pernah terjerumus dosa. Ada orang gini, Pak Aam, saya dulu pernah bertapa, lalu saya tiba-tiba dapat cincin. Ya, saya sudah bertobat. Terus cincinnya gimana sekarang? Yaitu saya khawatir takut terjadi apa-apa kalau saya buang. Saya bilang, kamu teh gimana? Kan kamu teh tobat.
Tapi kenapa dengan cincin itu nggak mau dibuang dengan alasan takut terjadi apa-apa? Lalu tobatnya di mana? Gitu ya. Udah langsung dia di depan saya, dia buka cincinnya tuh, dia lepas, dia lempar ke sungai. Nah, itu benar tobat, saya bilang gitu. Nah, itu benar tobat. Jadi jimat-jimat itu dibuang ke tempat yang tanda petik hina. Berarti kita menganggap bahwa itu adalah hina. Itu tidak kudus, itu tidak suci. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang pernah bermain di kemusyrikan, tolong tuh jimat-jimat tuh jangan beranggapan bahwa itu punya kekuatan. Nistakan saja, hinakan saja. Dibakar ke, dirobek ke, dibuang ke tempat sampah ke. Nah, itu bentuk bahwa kita anggap kita lebih mulia dari segala jimat-jimat itu, gitu ya. Itu teteh caranya, solusinya ya. Wallahu a'lam bishawab.